untuk move on ya sebenarnya simple sih. Cara untuk move on itu kuncinya cuma satu. Berawal dari huruf N, yaitu niat. Niat. Ya, move on itu harus niat. Apapun itu alasannya. Walaupun mungkin tidak mendapat restu dari orang tua, ya kan? Berarti harus dibicarakan kalau misalnya memang ingin ada masa depan. Walaupun mungkin wah, saya diputusin tanpa alasan, ya, atau enggak mungkin wah udah pacaran 10 tahun, udah tunangan bahkan, udah sebar undangan bahkan, ya kan? Saya tahu setiap hubungan itu pasti complicated. Dan saya tahu juga saya nggak akan pernah bisa bilang bahwa saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Karena saya nggak bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Cuma Anda yang mengalamilah yang tahu apa yang sebenarnya Anda rasakan. Tapi hari ini saya ingin bilang, kalau Anda benar-benar serius ingin bisa move on, oke, apa sih penyebab orang nggak bisa move on? Penyebab terbesar orang tidak bisa move on adalah karena dalam lubuk hati dia yang paling dalam, sebenarnya masih ada harapan. Orang nggak bisa move on karena di dalam hatinya masih ada secercah harapan. Mungkin masih bisa balik lagi. Mungkin dia bisa berubah. Mungkin apa? Nanti dia bisa memperbaiki diri dan seterusnya. Dan harapan itulah yang membuat orang susah untuk move on. Karena dia masih selalu berharap dan berharap dan berharap. Oke? Nah, jadi seperti saya bilang, tujuannya adalah niat. Kalau Anda benar-benar tahu bukan dia, kalau Anda benar-benar melepaskan dan merelakan, ya udah jangan berharap sedikit pun, jangan berharap sedikit pun. Oke? Karena dengan Anda tidak berharap, dengan tidak memikirkan lagi, itu akan Anda bisa lebih cepat untuk bergerak dan move on. Cara untuk bisa move on, ya namanya juga move, berarti kita harus bergerak. Kita nggak bisa berdiam diri dan memikirkan, kita harus bergerak, beraktivitas, melakukan hal-hal, membuat habit-habit kebiasaan baru yang nggak ada hubungannya dengan dia. Oke, kalau dulu mungkin Anda sukanya jogging barengan, oke sekarang buat kebiasaan baru, mungkin main bulu tangkis. Oke, move on berarti bergerak, aktivitas, lakukan kegiatan-kegiatan, bertemu dengan orang-orang lain, lakukan hal-hal yang positif, intinya bergerak dan dimulai dari niat. Dan biasanya nggak bisa move on adalah karena masih menaruh harapan. Kalau memang ada harapan dan Anda benar-benar yakin, ya berarti lakukan. Duduk berdua bersama-sama, berkomitmen, dibicarakan serius gitu. Jangan hanya berharap dan mendoakan. Jangan hanya mendoakan apa yang Anda inginkan, tapi kalian juga harus bisa mengerjakan apa yang Anda doakan. Termasuk dalam sebuah hubungan, termasuk dalam sebuah relationship. Makanya di awal tadi saya bilang karantina, rehabilitasi. Apakah rehabilitasi itu selamanya selalu berada dalam rehabilitasi? Enggak, karantina itu juga ada masanya. Jadi di saat-saat masa penyembuhan, di saat-saat luka itu masih terlalu berdarah-darah dan susah untuk Anda menyembuhkannya, perlu untuk bisa mengkarantina hati itu. Perlu untuk bisa, udah kalau gitu saya nggak mau berhubungan, kalau bisa saya nggak mau mengingat lama sekali, diblok, dilupakan. Nah jadi itu, tapi bukan berarti nantinya kita nggak boleh berhubungan dan bersilaturahmi. Boleh-boleh saja, itu kebebasan Anda sendiri. Ya, Anda yang menentukan seperti apa. Ada banyak hikmahnya kalau Anda benar-benar yakin dan mau melihat dari kacamata yang positif. Ya, nggak ada orang di hidup ini yang mau patah hati. Nggak ada orang di hidup ini yang mau terluka. Tapi kadang ketika kita ditinggal pergi, mungkin itu adalah waktu untuk Anda bisa lebih mengenal dan mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Siapa yang Anda mau, seperti apa kriteria orang yang Anda mau. Karena kadang orang yang kita mau dan yang kita butuhkan berbeda. Kadang kita sendiri nggak tahu orang seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup kita. Ketika Anda ditinggalkan, mungkin itu juga waktunya untuk Anda bisa punya waktu untuk mendekatkan dengan yang di atas. Oke, ketika Anda ditinggalkan, ya mungkin disitulah Anda bisa lebih berproses untuk bisa lebih menghargai orang yang baik yang nanti akan datang dalam hidup Anda. Jadi tergantung bagaimana Anda bisa menyikapi. Dan satu hal yang saya selalu percaya dan saya selalu yakini. Oke, kita lihat quotes berikut ini. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang itu pergi dari hidupmu, jangan kecewa, tapi coba ambil hikmahnya. Ya. Karena sama, ketika Tuhan mengizinkan orang tersebut datang dalam hidupmu dengan sebuah alasan, Tuhan juga mengizinkan orang itu pergi dari hidupmu karena juga sebuah alasan. Jadi temukan hikmahnya dan kita bisa move on dan mendapatkan yang lebih baik lagi. Di hidup ini akan ada orang yang datang silih berganti. Ada yang datang dan memberikan kita kenangan. Ada yang datang dan memberikan kita kebahagiaan. Ada juga yang datang
dan memberikan kita pembelajaran. Pembelajaran yang begitu berharga walaupun harus dibayar dengan air mata. Kadang kamu memang harus kehilangan seseorang untuk bisa menemukan dirimu yang sesungguhnya. Kadang kepergiannya adalah cara hidup, membuatmu lebih dewasa. Dan kadang kepergiannya adalah cara Tuhan untuk membuatmu lebih dekat dengannya. Untuk kamu yang ditinggalkan, percayalah, ada hal baik yang kamu dapatkan dari kepergian dia. Sadarkah kamu bahwa seringkali orang yang kamu inginkan di hidupmu belum tentu adalah orang yang tepat yang seharusnya ada di hidupmu. Tuhan menempatkan seseorang dalam hidupmu karena sebuah alasan, dan ketika Tuhan mengizinkan seseorang itu pergi dari hidupmu, itu karena ada alasan yang lebih baik. Jangan kecewa, coba ambil hikmahnya. Jadi, biarlah dia yang melukaimu pergi, biarlah dia yang menyakiti hatimu berada jauh dari hidupmu. Dan tersenyumlah. Ya, tersenyum dan berterima kasih. Karena inilah saatnya untuk kamu menata hati, inilah saatnya untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.